ya aktivitas seperti biasa, yaitu recovery badan atau recovery kulit teman-teman. Ya sedikit gosong sih, dikit-dikit di sini, terus ada sedikit breakout juga, terus tangan juga termasuk sedikit hitam gitu teman-teman. Tapi it's okay, karena aku lagi seneng banget karena setiap perjalananku atau kemanapun berada aku ditemani oleh Scarlett Whitening teman-teman. Jangan khawatir, kalau untuk body care aku selalu pakai Scarlett Whitening. Nah, aku nih mau kasih tahu sama kalian teman-teman untuk dua hand body ini. Nah, body lotion ini yang satu yaitu ada Freshie, terus yang dua ada Romansa. Body lotion ini memang mencerahkan kulit banget teman-teman dan menjaga dari sinar matahari teman-teman. Jadi rekomendasi buat kalian untuk yang suka perjalanan kayak aku nih, pakai Scarlett Whitening aja ya. Nah teman-teman, kalau Freshie sendiri ini warnanya tuh kuning teman-teman. Wanginya itu seger banget ya kalau si Freshie. Kalau yang Romansa ini aromanya itu lebih ke kalem teman-teman. Kalau yang ini lebih seger. Jadi kalau misalnya kalian mau yang kalem-kalem atau yang gak terlalu baunya itu terlalu, itu kalian bisa pakai yang Romansa. Kalau yang mau yang segar-segar, Freshie aja teman-teman. Kalau aku sih suka dua-duanya karena Scarlett itu the best banget. Untuk harganya sendiri itu 75.000 per item teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya mau beli ini 75.000 per item, atau kalau misalnya mau beli sepaket body care bisa, itu dari ada body washnya, terus ada body lotionnya, terus ada scrubnya, itu kalian bisa banget. Aku punya lengkap teman-teman dan aku cinta itu sih sama Scarlett. Yuk buruan kalau misalnya kalian tertarik sama body lotion yang aku pakai, jadi menemani aku di setiap perjalananku. Jadi langsung aja follow Instagramnya Scarlett Whitening di sini ya teman-teman. Jangan lupa untuk order di sana dan kepoin Instagramnya Scarlett Whitening. Thank you. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Elbella Jane. Untuk kali ini aku akan melakukan perjalanan ke Gunung Rinjani teman-teman. Untuk hari pertama ini aku mau naik kereta ke Surabaya teman-teman. Sebelum itu aku mau makan bakso dulu nih. Mas Iwan, kita berangkat. Untuk stasiun yang aku pilih yaitu Malang Kota Lama teman-teman, karena deket dari rumah ya. Kalau stasiun Kota Baru tuh agak jauhan nih teman-teman. Untuk kali ini aku naik kereta ekonomi aja teman-teman, murah meriah gitu, hehe. Anak dua. Gak melok ah. Ayo ikut guys. Iya, tukang gombal yang nilai Mas Jepri ku. Halo semuanya. Dadah semuanya. Dah. Iku Mas Jepri ku lho delok entah. Mas Jepri lho weteng dhewe Mas Iwan. Ya Allah, anak-anak ini lho entahlah. Pap muka semua. Setelah di video call teman-teman tadi dari teman-temannya Mas Iwan yang nggak bisa ikut ke Rinjani, ya sambil menunggu sampai di Surabaya, sedikit gabut gitu ya teman-teman. Nah ini kita mau sampai, ternyata untuk pemberhentiannya di Surabaya Kota teman-teman. Itu sepi banget nih, tinggal kayak gini nih keretanya. Finally sudah sampai di stasiun Surabaya Kota. Karena stasiunnya itu emang buat KA lokal, jadi sepi, nggak kayak stasiun Pasar Turi. Karena aku cari dari Pasar Turi itu nggak ada teman-teman. Sigit. Halo Mas, Sigit, salam kenal. Halo.
Udah sampai nih. Nah, stasiunnya sepi banget kan teman-teman, karena emang udah malam sih, sekitar 10:30 aku sampai di stasiun Surabaya Kota nih teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah sampai tadi di stasiun Surabaya Kota. Tadi tepat jam 10:30 kita itu sampai di stasiun Surabaya Kota teman-teman. Tapi karena memang dari Malang ke Surabaya Pasar Turi itu nggak ada, jadinya kita memutuskan untuk ke Pasar Turi itu jalan teman-teman. Sebenarnya sih nggak jalan 100% ya, soalnya ada temen yang naik sepeda motor itu ngoper satu-satu gitu. Tapi nggak apa-apa sih, sama pemanasan ya, biar kakinya itu lemes teman-teman. Ini suasana malam hari. Ini tepat 11:30 kita masih jalan. Dari jarak Surabaya Kota ke Pasar Turi itu sekitar 15 menitan teman-teman untuk jalan kaki ya. Kalau naik motor 4-5 menit. Ini adalah pemandangan kota Surabaya malam hari teman-teman. Ada di titik 0 Surabaya. Nah ini aku jalan sampai sini untuk nunggu operan untuk ke stasiun Pasar Turi untuk bertemu teman-teman yang Mepo Surabaya teman-teman. Finally aku bertemu dengan semuanya di sini teman-teman. Dan alhasil kita ngemper dulu ya di stasiun Pasar Turi untuk menunggu pagi. Ngopi dulu ya malam-malam. Cihuy. Ngemper di stasiun Pasar Turi. Tidur di sini teman-teman. Ya, kita tidur dulu ya. Ini terpantau udah jam 2 malam, aku belum tidur. Halo, halo Mas Ainul. Halo Mbak Bella. Kita jumpa kembali. Ini orang Surabaya, datang dari Surabaya mana? Mulai Jawa Tengah. Oh aduh, Iya. dia ke stasiun Pasar Turi guys, kesini loh. Ya nyambangin lah. Nyambangin teman lama ini, teman 1 dulu. tahun nggak ketemu. 1 tahun nggak ketemu ya? Iya ya, ya Mas Iwan ya. Terakhir kok gagal ya? Oh iya, terakhir bentuk geragal. Ikut dulu. Ini 1 tahun nggak ikut, tiba-tiba ikut ke Lombok ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini tepat 4:30 kita berada masih di Pasar Turi di depan sini. Nah ini tuh pada ngemper. Ya ini aku mau sholat subuh dulu teman-teman sebelum kita berangkat ke pelabuhan. Karena sampai jam 6 kita di sini sih. Aku mulai jam 12 atau jam 1 sampai jam 6 pagi di sini. Jadi ikutin terus perjalananku ke Lombok. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dilancarkan naik kapalnya ya teman-teman. Sehabis sholat subuh, aku masih di ruang tunggu teman-teman. Masih rehat karena kembali lagi jam 6 kita mungkin naik kendaraan untuk menuju Pelabuhan Perak. Masih ngantuk karena tidurnya nggak nyenyak. Ya udahlah, pokoknya semangat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, pagi-pagi sarapan dulu. Makasih Mas Iwan udah dibeliin sarapan ya. Nah ini pagi-pagi dari Pasar Turi kita naik angkot ke Pelabuhan Tanjung Perak ya teman-teman. Seru banget kan, kayak orang mau mudik gak tahu kemana. Ya mudik ke Lombok, ke Gunung Rinjani ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim, semoga dilancarkan. Ini jalanan Surabaya yang masih sepi pagi-pagi. Tapi beberapa aku lihat sih banyak orang yang mau berangkat kerja sama sekolah ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di Tanjung Perak.
Untuk estimasi waktunya nggak terlalu lama teman-teman, sekitar 15-20 menit sudah sampai di Tanjung Perak. Terima kasih Bapak sudah mengantarkan kita ke Pelabuhan Tanjung Perak. Nah teman-teman, selamat pagi. Ini kita sudah sampai di pelabuhannya Tanjung Perak teman-teman. Karena masih belum pemberangkatan, jadi aku santai-santai dulu bersama teman-teman lainnya di sini. Jadi ada 2 kloter teman-teman. Jadi ada yang berangkat jam 9 sama yang jam 2 siang. Sepertinya sih gitu. Nah kebetulan tuh aku tuh kebagian yang siang hari teman-teman. Jadi ya alhasil kita ngemper untuk yang kedua kalinya. Kalau tadi di stasiun Pasar Turi, sekarang di pelabuhan. Mantap nggak tuh? Semangat terus. Dah. Hati-hati guys. Nah karena beberapa yang ada kepisah itu teman-temanku teman-teman. Jadi ya udahlah ya, aku menunggu di kloter kedua. Teman-teman yang tadi itu naik kapal Egon, kalau aku naik kapal Kirana 7 teman-teman. Menunggu sampai jam 2 siang bersama teman-teman sisanya teman-teman. Karena kenapa? Ya tiketnya kehabisan, jadi dibagi 2 teman-teman. Jadi nggak satu kapal gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting ada barengannya nih. Cewek-cewek pada di sini semua sih. Alhamdulillah aku ada temennya. Hehe, kenalan dulu lah ya. Panas banget pelabuhan Tanjung Perak. Aku naik KM Kirana, teman-teman. Ini siang hari. Panas pol. Terik banget di sini ya ternyata. Kalau misalnya tinggal di sini tuh pasti bisa tambah putih mungkin ya. Nah itu kapalnya teman-teman. Udah datang, bagus banget tuh kapal KM Kirana 7-nya. Sebelum itu kita check in dulu ya teman-teman. Dan check innya ini rame banget nih teman-teman. Aku dapet fasilitas di sini gelang sama tiket ya teman-teman. Jadi nunggu. Untuk tiketnya ini aku naik ekonomi aja. Iya. Nah ini sedikit buru-buru ya teman-teman, karena kita kan naiknya ekonomi, jadi sedikit berebut untuk tempat tidur. Karena 1 hari kurang lebih 20 jam kita bakal di kapal Kirana 7 nih teman-teman. Banyak yang mau ke Rinjani sih pada saat ini karena mepet sama tanggal merah. Nah teman-teman, kita sudah sampai di kapal KM Karina. Karina berapa tadi Mbak? 7. Karina 7 ya? Karina 5. Yang benar 57. 57. Ini sama 2. Iya 57. Oh iya 7. Benar, ayo lihat tiket. 7. Ini aku sama Mbak. Sama 2. 7 atau 57? Aduh. 7. Ini sama Mbak Mara Atun sama Mbak Olive. Itu ada teman-teman di sana. Pasangan muda yang sudah halal ya. Kita di sini alhamdulillah udah sampai. Terus bisa rebahan di sini. Seneng banget. Nah untuk kelas ekonomi dari kapal Karina 7 ini teman-teman, tampaknya seperti ini ya teman-teman. Ada tempat tidurnya persit gini teman-teman, tapi kalian harus rebutan sih kalau ekonomi untuk tempatnya. Nah ini aku sama teman-teman santai-santai dulu lah di sini karena capek abis lari-larian cari tempat tidur.
Nah, pemandangannya tuh bagus banget. Kita melewati jembatan Suramadu, tepat di bawahnya ya teman-teman. Masya Allah, bagus banget pokoknya. Untuk kapal Kirana 7 ini cuma satu tujuan teman-teman, dari Surabaya ke Lombok. Jadi bersih banget ini kapalnya. Rekomendasi untuk kalian misalnya dari Surabaya Lombok teman-teman. Jadi enak banget, sudah ada fasilitasnya yang banyak banget. Sore pun tiba, akhirnya aku ke atas sama Mbak Atun untuk melihat sunset. Cantik banget ya, cuacanya juga cerah. Kapalnya menyenangkan karena ini baru first time aku naik kapal. Nah, di sini juga ada disediakan tempat nge-gym teman-teman. Terus kamar mandinya ini juga khusus yang mandi aja ada teman-teman, pakai shower. Dan ini ada mainan anak-anak kalau misalnya bawa baby, kalau yang udah menikah loh ya. Hehe. Mbak. Nah, di sini juga ada kafenya teman-teman, enak banget kan? Ya pakai sandal jepit dulu ya, meskipun nongkrong di kafe. Kapalnya ini bagus banget loh teman-teman. Juga di sini ada tempat karaokean. Ada karaoke dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Nah teman-teman, kita sudah jam segini setelah sholat maghrib, kita dapat makan. Ini sepertinya sih soto daging ya teman-teman, bisa terlihat. Ini bungkusannya kotak kayak gini, terus ada air putih, terus ada melon, ada buahnya lah katakanlah, tuh dessert. Nah ini kita makan yang pertama, dan yang perlu kalian tahu tiketnya itu kayak disobek satu gitu, terus kita dapat satu package ini deh. Selamat makan. Selamat makan. Balik, selamat makan. Yang habis bangun tidur ya, tidurnya tuh yang paling lama ini. Lama. Selamat makan. Apa tuh? Apa ini ya? Oh, nggak tahu deh. Nah, kita makan dapat yang pertama ya nih teman-teman. Nah, ternyata ini rawon daging teman-teman, makannya ada sambalnya, buah plus air putih tadi teman-teman. Lumayan lah ya untuk sekelas kapal Kirana 7 ini, bagus banget. Sudah dapat makan, fasilitas tidur, dan fasilitas kapalnya juga bagus. Niatnya mau beli air panas di kapalnya Kirana nih teman-teman, ternyata dikasih gratis sama masnya. Terima kasih. Buat aku ini sama pop nih teman-teman. Terus habis itu aku dikasih air panas gini. Sebelum itu aku mau lihat view di sini. Bagus banget. Mendungnya pagi-pagi cerah banget. Sebenarnya mendung sih ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, ini pagi hari aku melihat view, ada gunung yang bagus banget. Itu kemungkinan Gunung Agung teman-teman, karena kita sudah pagi sekitar jam 6:30 tapi cuaca itu masih mendung. Ya semoga nanti cerah ya kalau udah sampai Lomboknya. Kira-kira jam 12 siang teman-teman kita sampai di Lomboknya. Tadi hujan deras waktu subuhan. Ini aku sama Mbak Marah. Kita berdua dari kemarin kemana-mana keliling kapal. Bagus banget sih kapalnya di KM Kirana ini teman-teman. Jadi rekomendasi banget buat kalian misalnya kalau berangkat dari Surabaya ke Lombok atau Lembar itu teman-teman. Jadi kalian naik kapal Kirana ini aja, karena fasilitas terus untuk semuanya tuh rekomendasi banget untuk kalian. Bikin energen.
bikin itu teman-teman, sangu itu karena sarapannya nggak tahu jam berapa. Jadi aku lapar, Isi perut dulu. ngisi perut cemilan. Mbak Atun tuh bikin energen. Kayaknya pagi-pagi kita yang ribet ya, kita yang ribet bingung cari-cari apa gitu. Kalau kelaparan Kelaparan banget. kelaparan lagi. Apa tidur terus ya? Ini Putri tidur, ini udah mulai dari naik kapal terus sampai apa bangun tidur cuma makan terus tidur lagi. Ya ampun, itu juga Mandi ini juga. Aduh, orang suka tidur itu semuanya. Makan mie cup dulu ya teman-teman. Ya aku tadi sebelumnya pop mie karena yang di pikiranku itu mesti pop mie teman-teman. Padahal ini bukan pop mie si mereknya, hehe. Selamat pagi, ini dapat makan yang kedua kali yaitu semangka. Ada nasi pastinya, ada tahu crispy, terus ini ayam yang dibumbu kuning gitu teman-teman, terus ada sambal gitu teman-teman. Nah ini makan pagi hari. Aku tadi udah makan pop mie sih, cuma sebentar doang. Terus habis ini makan lagi. Selamat makan semuanya, selamat makan. Makanya pada berdua nggak sih? Mau minta lagi semangkanya nih masnya banyak. Sekitar jam 10-an kita persiapan untuk turun teman-teman, karena jam 11 kapal sudah sampai di Lembar Lombok teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di Lombok setelah 20 jam perjalanan. Lebih singkat sih kalau misalnya naik kapal KM Karina 7 ini teman-teman. Makanya kalau misalnya ke Lombok naik kapal ini aja ya teman-teman. Pastinya nggak menyesal deh pokoknya. Hai teman-teman, selamat siang. Ini sudah sampai di pelabuhan Lombok, yaitu Lembar teman-teman. Nah ini aku udah sampai di Nusa Tenggara Barat. Nah ini bisa dilihat view-nya dan cuacanya sangat panas banget rasanya. Nah ini aku lagi perjalanan untuk nemuin teman-teman yang lainnya. Jadi untuk istirahat sehari dulu kita di base campnya Sembalun. Keesokan harinya baru kita trekking teman-teman. Semangat terus. Nah teman-teman, kita ini mencari teman-teman yang sudah sampai duluan naik kapal Egon itu teman-teman. Nah akhirnya bertemu sama teman-teman di warung. Kita istirahat sejenak sambil menunggu elf untuk menuju ke Sembalun teman-teman. Ya meskipun di dalam kapal enaknya begitu, tapi istirahat sejenak lah ya, bersenda gurau menceritakan di kapal yang berbeda. Hehe. Sekarang mau perjalanan kemana Mbak Bella? Ke Sembalun, naik apa? Naik L. Naik elf ya teman-teman, ini bisa dilihat. Nah ini Ada bule. ada bule. Mana Mas Iwan? Nah itu bulenya tuh. Kita mau naik elf ke Sembalun. Akhirnya kita naik elf teman-teman. Elfnya sih enak banget ya, ini menyenangkan sekali sepertinya. Kita lihat apakah elf ini benar-benar enak. Nah ini view dari sekitar pelabuhan Lembar Lombok teman-teman. Kita on the way ke Sembalun. Setelah menunggu di pelabuhan Lembar tadi teman-teman, ini kita naik elf ke Sembalun. Katanya ada 2 peserta itu, ada dari bandara, terus habis itu nginep di hotel. Jadi kita jemput pakai elf. Jadi ini ada teman-teman di belakang, ada beberapa
berapa bangku kosong sih. Mbak Atun, Mbak Olive, halo. Kita di sini. Ketika masuk di Pulau Lombok ini semenyenangkan itu ya teman-teman. Baru pertama kali sih aku ke Lombok, jadi banyak view-view yang cantik banget. Banyak ornamen-ornamen yang dipajang di kota ini teman-teman. Bukan kota sih, termasuk Pulau Lombok ya. Keren banget sih pokoknya Lombok ini. Karena kenapa kita mempersiapkan untuk ke Gunung Rinjani via Sembalun. Disuguhkan view-view yang cantik seperti ini teman-teman. Nah ini on the way menuju ke bandaranya Lombok teman-teman, untuk menjemput peserta yang Mepo Lombok di bandara teman-teman. Belum apa-apa sudah mengeluarkan permen lollipop atau permen yang lainnya. Itu mesti aku bawa teman-teman, karena kenapa? Itu menghilangkan rasa bad mood. Nah ini sudah sampai di bandara Lombok. Ada anak kelaparan. Mau tahu melakukan hal paling penting Oh, di kehidupan. Oke. Makan ya. Makan. Mati. Menikmati. Padahal tadi aku sudah makan pop mie dan makan nasi, sekarang makan lagi. Lalu aku menikmati shimori. Wajib sih. Nah ini setelah menjemput peserta yang Mepo Lombok teman-teman. Ya hujan dateng ya. Ini kita keluar dari bandaranya Lombok teman-teman. Nah ini makan lagi teman-teman, jagung. Kalau nggak salah ini dapat dari Mbak Olive. Mbak Olive ngasih aku jagung. Aku termasuk suka jagung juga. Ngemil lagi kan. Ini temanya adalah makan terus ya. Sebelum sampai di Sembalun kita pokoknya makan terus, mengisi tenaga. Nah ini kita berhenti di pasar teman-teman. Ya untuk belanja logistik untuk pendakian ke Gunung Rinjani via Sembalun. Ya tapi apalah daya ya, kita jajan lagi nih batagor yang ala Lombok. Penasaran kan? Beda pokoknya teman-teman sama batagor di Jawa. Ya intinya tuh makan terus, nyemil terus sebelum sampai di base camp. Setelah dari pasar, kita melanjutkan untuk ke base campnya Gunung Rinjani via Sembalun teman-teman. Nah ini view kayak pedesaan gitu ya teman-teman, seger banget. Jalannya ini tidak terlalu lebar dan tidak terlalu ramai. Suasana pedesaan sangat berasa ya teman-teman di Pulau Lombok ini. Apalagi aku yang baru pertama ke Lombok ini, kesannya sih benar-benar indah. Terus dikasih bonus hari ini hari ketiga tepatnya itu cerah. Kemarin sudah dapat sunset, sekarang dapat sunset lagi teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai di base campnya Bang Adi teman-teman. Nah alhamdulillah sudah sampai dengan selamat dan sehat semuanya ya teman-teman.
Nah, kita ini makan dulu di dekatnya base camp Bang Adi. Aku makan bakso teman-teman. Kebetulan warungnya ini yaitu penjualnya orang Malang teman-teman. Jadi rasa baksonya itu khas Malang banget. Hari keempat pun tiba. Ini kita dapat makan teman-teman pagi hari untuk sarapan. Pendakian akan dimulai di hari keempat ini teman-teman. Kemarin sampai di base camp Bang Adi itu jam 8 malam. Lalu makan, lalu tidur sekitar jam 10 malam teman-teman. Pagi hari ini langsung sarapan, langsung kita persiapan untuk mendaki Gunung Rinjani via Sembalun. Nah ini trip ini aku bersama jakartatrip.id teman-teman. Pastinya untuk tenda dan makan ini ada porternya ya teman-teman. Semangat abang-abang porter. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini aku di base campnya Pak Adi. Udah pagi hari ini aku bersama teman-teman packing dulu teman-teman. Jadi untuk mempersiapkan kita untuk perjalanan ke Gunung Rinjani via Sembalun Torean. Semoga diberi kelancaran dalam trip ini bersama jakartatrip.id teman-teman. Nah, saksikan terus pokoknya sampai selesai ya di video aku di Gunung Rinjani ini teman-teman. Doakan aku sehat dan lancar semuanya. Nggak cocok spek burungnya. Ini perjalanan mau ke TNGR teman-teman, ke Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mengurusi maksi teman-teman. Nah ini kita naik pickup. Ini ada Mas Iwan, ada Mbak Atun, terus ada pasangan berdua. Siap-siap aku nanti dibully, oke? Terus ada teman-teman yang lain di belakang semuanya. Di sini dong Mbak Bella, Mbak Bella. Hai. Hey. Weh, dompet pegangan lo. Hari keempat, cuaca cerah banget nih di Sembalun teman-teman. Nah ini kita sebelum mendaki mengurusi maksi dulu ya teman-teman di TNGR. Ada salah satu dari panitia Jakarta Trip yang mengurusnya. Jadi foto-foto dulu lah ya sebentar di sini. Bagus banget deh pokoknya di sini. Kesan pertamaku di sini tuh indah sekali. Nah teman-teman, ini aku di Taman Nasional Gunung Rinjani teman-teman. Bisa dilihat ya. Di sini itu untuk mengurus maksi. Jadi etiket yang pesan online itu kalian urus di sini sama surat kesehatan teman-teman. Jangan lupa juga udah vaksin minimal 2 ya teman-teman. Jadi sama surat kesehatan, vaksin plus ngurus maksi pakai barcode juga gitu teman-teman. Tapi yang bisa mengurus itu salah satu teman kalian juga bisa sih. Yang penting ada surat sehat dikumpulkan ke teman satu itu, terus sama KTP itu tadi teman-teman. Kita ini lagi naik pickup teman-teman. Jadi ini perjalanan menuju Gunung Rinjani via Sembalun nih bersama teman-teman. Setelah mengurus maksi, say hello. Halo. Semuanya. Halo. Balik. Halo. Halo. Ya, semangat terus untuk perjalanan ke Gunung Rinjani. Jadi stay terus di videoku ya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mulai pendakian Gunung Rinjani. Nah, semua peserta ada 14 orang. Kita semua udah saling kenal, jadi bisa saling tahu teman-temannya masing-masing. Nah, ini kita start dari sini itu langsung kandang sapi dan ke Pelawangan. Nah, jadi nanti di perjalanan karena porter kita jalan di luar, porter tiba di Pelawangan gitu. Dan semua teman-teman udah pegang nasi bungkus kan? Udah
Oke. Nah, dalam perjalanan pendakian ini saya minta kita semua untuk saling menjaga dan saling jalannya berurutan gitu, berbarengan. Jadi ya betul, jangan bisa. Jadi bagi yang speednya yang cepat atau speednya yang lambat, ya saling berbarengan aja gitu. Untuk yang speednya cepat boleh lah, misalkan di sekitar ini kita melewati pos 1, pos 2 dan pos 3 gitu kan. Pos 3 itu kita target untuk makan siang, ya kan? Untuk kita target makan siang. Jadi bagi yang speednya cepat ya boleh saja langsung ke pos 2 gitu. Tapi dengan jarak memperhatikan yang belakang biar nggak terlalu jauh gitu. Jadi biar nanti ketika kalian sampai di pos 2 atau pos 3 juga nggak terlalu lama, dan yang di belakang juga nggak terlalu lama juga gitu. Jadi kita biar beriringan semuanya. Dan di sini kita manajemen perjalanan ini harus benar-benar on time banget gitu. Saya perkirakan kita prediksi sampai di Pelawangan itu jam 7 malam. Sampai di Pelawangan. Itu makanya ya sebisa mungkin kita istirahat, cuma hanya mengatur napas, setelah itu jalan lagi gitu. Tapi perjalanan aja. Itu aja sih. Terus di sini nanti sebagai apa sih, leader, saya di depan, ya kan? Di belakang. Nah, si Alam di tengah, ini Bang Ahmed paling belakang. Oke? Gitu, jadi diperhatikan aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih duluan, oh di depan ada Bang Rodi nih gitu, oh di tengahnya ada Bang Alam nih, kayak gitu. Jadi kalian harus mengikuti antara kita ini 3 gitu. Jadi jangan kalian berjalan sendirian. Kalau kalian mau barengin yang paling belakang ya berarti Bang Ahmed, kayak gitu aja gitu. Tapi kita semua nggak terlalu jauh jaraknya. Saya juga bakal nengok ke belakang. Seperti itu aja. Jakarta Trip! Nah teman-teman, setelah mengurus Simaksi, Gunung Rinjani via Sembalun, dan briefing, akhirnya kita on the way. Nah teman-teman, ini kita perjalanan menuju pos 1 dulu teman-teman. Jadi kita memutuskan untuk jalan kaki Karena ojek mahal. Sebenarnya kata peraturan terbaru aja ya, pakai ojek. Kalau dulu tuh kan emang pure jalan. Mungkin karena memang jalan jalurnya ini bisa dilalui ojek, jadi banyak yang pakai ojek teman-teman. Itu tergantung keinginan kalian sih. Kalau misalnya mau naik ojek atau tidak, itu tergantung kalian aja. Kalau aku sih jarang banget kalau misalnya naik gunung terus aku pakai kendaraan tuh jarang banget, kecuali kalau misalnya mau turun atau emang badannya lelah banget gitu. Kalau untuk pertama-pertama kayak gini tuh mesti aku tuh kayak menstabilkan stamina aku untuk pemanasan biar semakin fit aja untuk badannya gitu. Yuk semangat terus. Nah, kenapa aku sendiri nggak pakai ojek teman-teman? Ya sebenarnya tuh bisa aja ya naik ojek, tapi untuk pengalaman pertama aku ke Gunung Rinjani via Sembalun ini, aku pengen nyobain sih rasanya bener-bener jalan dari pintu rimba atau penurunan pick up Dadi ke pos 2 teman-teman. Apakah itu sangat lama ataukah sebentar? Stay tune terus di video aku teman-teman. Untuk jalan pertama ini bisa dilihat ya teman-teman, mulai dari aspal-aspal dan batu kerikil, lalu kita sampailah ke kandang sapi. Kamu mau itu angon sapi? Iya, mau cari sapi. Anak country ini. Country, mau angon sapi ya? Oh gitu. Sapinya cari dulu di depan. Oh banyak sapi, sapi betina apa sapi? Ya, sapi perah. Sapi perah. Nah ini teman-teman, aku sudah sampai kandang sapi. Estimasi waktu dari tadi kita berdoa atau penurunan pickup itu tadi, ini dengan estimasi waktu 30 menit aja teman-teman udah sampai sini. Ya sudah mulai berkeringat karena cuacanya sangat cerah. Alhamdulillah, semoga dikasih cerah terus sampai naik sampai turun teman-teman. Semangat.
Halo Bang Eman, gimana nih? Wah, ini Porto Rinjani loh ini. Lihat. Bawaannya banyak banget. Setelah kita melewati kandang sapi tadi teman-teman, terus ada jalanan turun, tanah liat turun, terus naiknya yang batu-batu sebelum ini yang aku kasih tahu tadi teman-teman. Terus sekarang aku sudah berada di sini posisinya, dan itu terlihat pos. Itu nggak tahu itu pos 1 apa bukan, nggak tahu ya teman-teman. Kayaknya cuma sebatas shelter. Terus di sekitar sini tuh ada beberapa sapi, banyak sapi teman-teman. Di sini masih terlihat banyak sapi dan udaranya udah mulai seger gitu. Memang trik sih, tapi anginnya juga udah sampai atas ini bener-bener seger gitu. Mantap. Nah teman-teman, habis dari kandang sapi tuh ada jalanan naik, terus ketemu shelter tadi ya teman-teman. Di sini tuh banyak sapi-sapi teman-teman, karena memang itu mata pencahariannya warga lokal sini ya teman-teman. Nah ini kita lewat yang dalam aja ya, supaya tidak terlalu panas aja teman-teman. Karena cuaca Rinjani bener-bener sangat-sangat terik banget, bikin berkeringat banget, dan emang sih lumayan melelahkan sih treknya. Masih pertama-pertama tapi udah dihantam tanjakan dan panasnya ini Masya Allah banget. Tapi kalau naik gunung itu tidak boleh mengeluh teman-teman, supaya tidak gampang capek. Nah bisa dilihat kan teman-teman, ojek bisa sampai sini loh. Kalian masuk terus dari pertama kali kita berjumpa. Pasangan dua itu emang ya. Nah teman-teman semuanya, akhirnya aku sampai di pos 1 Pementan. Estimasi waktu dari kandang sapi tadi itu sekitar 2 jam teman-teman untuk sampai di sini. Treknya lumayan mantap dengan kontur yang naik tanah dan ada bekas-bekas ojek gitu teman-teman. Lumayan menguras tenaga, tapi alhamdulillah masih dikasih cuaca cerah. Semangat terus untuk menuju pos 2. Pemandangannya Gunung Rinjani via Sembalun ini Masya Allah banget teman-teman. Bagus banget, bisa dikatakan bagus parah nih kataku teman-teman. Versiku dari kandang sapi ke pos 1 itu beneran banyak sabana, naik turun, tapi masih bisa dikatakan landai ya teman-teman. Yang bikin gak tahan itu karena terik panasnya yang membuat kita itu mager untuk jalan dan istirahat lama teman-teman. Tapi it's okay lah ya, namanya naik gunung itu dinikmati teman-teman. Bukan sekedar hanya kita naik gunung aja, tapi menikmati perjalanan, bersenda gurau bersama teman, dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui masing-masing setiap orang teman-teman. Nah untuk jalurnya sendiri setelah pos 1 ini seperti ini ya teman-teman. Ada beberapa jalur yang emang dibuat mendaki dan buat ojek teman-teman, tapi itu bersebelahan kok teman-teman. Kalau untuk pendaki sendiri ini memang dibedakan supaya ya biar enak aja jalannya, supaya tidak berisik juga ketika kita jalan kaki. Namanya naik ojek ya teman-teman, itu pilihan. Kalau misalnya kalian mau naik ojek itu selera sih. Nah ini alhamdulillah kita sudah sampai di pos 2 teman-teman, pemberhentian ojek, dimana kalau misalnya pendaki-pendaki itu pengen naik ojek. Nah aku tekankan kalau di pos 2 ini itu ada sumbernya teman-teman, jadi aman kalau misalnya mau isi air di pos 2 ini teman-teman.
Mukanya pada lusuh semua ya guys. Ada teman-teman di jembatan itu. Itu ngapain Mas Lutfi? Menyendiri di situ. Nah, kita sudah sampai di pos 2, tepatnya itu duhur teman-teman. Jadi sholat dulu, makan, dan ini ada buah semangka, seger banget kan. Selamat makan. Halo teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di pos 2. Untuk estimasi waktu perjalannya dari pos 1 sampai pos 2 yaitu setengah jam teman-teman untuk normal kaki yang kayak aku ini teman-teman. Setelah isoma, istirahat, sholat, makan, kita memutuskan untuk lanjut ke pos 3 setelah ini. Terpantau jam 1:53, udah jam 2 kurang sih teman-teman. Semangat terus untuk menuju pos 3. Nah, teman-teman, kita lanjut pos 3 Gunung Rinjani via Sembalun. Ini rame banget ya teman-teman, karena memang ini tanggal merah. Jadi banyak yang cuti untuk naik Gunung Rinjani via Sembalun ini teman-teman. Gunung Rinjani ini banyak via-nya teman-teman, ada via Senaru dan Torean juga. Tapi untuk kali ini aku naik Sembalun aja ya teman-teman, karena emang belum pernah ke Rinjani. Jadi pengen nyobain rasanya naik Gunung Rinjani via apapun, yang penting indah. Tapi memang Rinjani seindah itu sih teman-teman. Meskipun treknya itu naik turun bikin kaki pegel. Biasanya kalau naik gunung kan naik terus. Ini tuh bener-bener rata, semua jalur tuh ada di Rinjani ini teman-teman. Tapi disuguhkan pemandangan yang indah seperti ini sih bikin gak capek ya teman-teman. Dinikmati aja kalau jalan sambil foto-foto, bikin video. Kalau aku sih versinya kayak gitu, supaya tidak terlalu capek. Akhirnya aku sudah sampai di pos 3. Ini nyamil pisang aja dulu ya teman-teman, seger banget kan makan buah ketika habis tarik tadi. Nah, di sini juga ada warungnya teman-teman. Kalian bisa beli di bapak dan ibu ini jualan di sini. Lengkap banget deh pokoknya di pos 3 pada Balong. Halo Pak, Bu. Akhirnya kita sudah sampai di pos 3 pada Balong. Dengan estimasi waktu sekitar 1 jam 15 menit dari pos 2 sampai sini teman-teman. Cuacanya gimana? Cerah banget. Dan capek banget ya ini ya. Karena jalurnya nanjak terus. Karena viewnya mantep sih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau kesini siapin ekstra tenaga ya, karena di sini super nanjak banget lah intinya. Dan kita akan menuju Pelawangan kurang 2,2 km. Ya capek, tapi gak apa-apa. Semangat. Semangat terus untuk kita, tonton terus videonya. Nah teman-teman, setelah dari pos 3 tadi kita jalan sebentar. Treknya ini naik banget. Ya, kita akan melewati Bukit Penyesalan. Nggak tahu untuk bukitnya untuk berapa bukit, karena kita melihat dulu baru aku bisa ngomong teman-teman. Semangat meskipun sudah sore. Soalnya kita nggak naik ojek, jadi bener-bener tenaganya tuh dari bawah udah dikuras abis-abisan. Tapi tetap semangat karena di Rinjani ini view-nya sangat-sangat super mantap. Yuk kita lanjut. Lihat sedikit mengkis-mengkis. Nah teman-teman, dari pos 3 ke pos 4 itu sekitar ada 4 bukit aku lewati teman-teman. Ya naik turun gitu. Alhamdulillah capek. Hehe. Nah teman-teman, ini aku sudah sampai pos 4. Namanya adalah Cemara Siu nih teman-teman. Untuk estimasi perjalanannya dari pos 3 sampai pos 4 ini 1,5 jam teman-teman sampai di sini.
Setelah itu kita memutuskan untuk ngecamp di Pelawangan teman-teman. Ya perjalanan masih jauh tapi tetap semangat meskipun sudah 5:30 ya maghrib. Udah maghrib. Tapi kita tetap semangat nanti malam soalnya summit. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan segalanya. Semangat! Nah teman-teman, ini kita mau perjalanan ke Pelawangan. Ini udah siap headlamp sama aku pakai kacamata. Jadi kalau malam tuh aku tuh kurang jarak pandangnya teman-teman, soalnya aku kan minus. Tapi nakal aja nggak pernah pakai kacamata, jadinya ya gini. Jadi harus pakai kacamata. Kalau nggak gitu aku nanti jatuh-jatuh. Semangat, masih jauh. Nah teman-teman, untuk ke Pelawangan sendiri itu aku merasa melewati 4-7 bukit ya teman-teman. Sampai gak ngitung karena memang capek banget. Terus yang perlu kalian tahu itu ada percabangan teman-teman. Ada jalur ke kiri dan jalur yang kanan atas yang biasanya dilewatin porter untuk ke Pelawangan. Itu tandanya sih udah dekat, tapi mungkin sekitar 30 atau 40 menitan untuk sampai ke Pelawangan 1 ya teman-teman. Nah ini aku milih jalur kiri, ini yang tangga-tangga, nggak terlalu naik dan nggak terlalu ngetrek banget, tapi ya begini, itu banyak tangga-tangga. Tapi enak kok teman-teman, masih bersahabat lah sama kaki yang nggak nanjak banget yang dilewatin porter. Ada beberapa teman-teman yang lewatin porter teman-teman, itu mantap katanya. Malam-malam masih di trek, di bawahnya Pelawangan Masian. Bukan. Bukit Penyesalan, bener-bener luar biasa. Ini permen kesukaan aku teman-teman, namanya tuh permen tol. Dan ini tuh enak banget kalau buat naik gunung. Pokoknya rekomendasi untuk kalian. Biasanya belinya tuh di Indomaret. Ya, ini kesukaan aku. Tinggal 2 biji doang. Semoga habis ini kita sampai Pelawangan. Semangat! Malam-malam bukannya tidur, kita masak mie sama telur. Nah, ini karena kita sampai di campgroundnya sekitar jam 9 malam. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin mie dan telur saja ya teman-teman. Inisiatif sendiri karena belum ada makanan. Mengsedih. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Treknya gimana ke sini? Mantap sekali. Hancur. Itu kata Sigit hancur. Kataku sih ya Hancur. remak. Micin is the best ya. Yes. Ya Allah. Ya, coba Udah Git. Kan micin. Mie telur. Udah micin ditambahin micin, astaga. Coba dulu. Coba dulu. Bismillah. Bismillah. Boleh. Pagi-pagi kita buat sarapan pop mie sebelum summit attack. Oke, jadi bisa dikasih tahu bahwa makan di gunung itu bukan hanya untuk mengenyangkan perut, Iya. tapi bisa menghangatkan karena metabolisme itu terus berjalan. Betul sekali. Kita harus selalu Makan mengisi perut, jangan sampai kosong ya. jangan sampai kosong karena ya gimana ya, kita kan daki tuh selalu mengeluarkan keringat, tenaga. Jadi kalau misalnya kita nggak makan itu bagian dari bermunculnya kelemasan gitu loh. Iya, berbahaya. Setidaknya Bisa makan memicu hipotermia juga Iya. karena kedinginan. Lanjut. Kita sarapan dulu ya, Ya, teman-teman, semangat. siap. Semoga kita semua diberikan kemudahan, keselamatan, dan kesehatan semua. Sampai ke bawah lagi. Udah. Nah, nanti di depan ada Bang Alam. Dan Gua ada sibrat. ada Bang Black. Sekarang jam 4 kurang. Jadi kita santai aja, jangan terlalu terburu-buru dan jangan terlalu santai juga. Karena kita ngajar ini ya, waktu. Berdoa menurut
agama dan percaya masing-masing. Kita dimulai. Udah selesai. Udah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Selamat pagi semuanya. Tepat jam 3:20 kita masih di Pelawangan 3. Habis ini kita akan summit teman-teman. Jadi semangat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan. Ini adalah jalur Summit Attack Rinjani teman-teman. Jadi ini tuh udah mulai berpasir, bisa dilihat ya. Jadi ketika kita melangkah satu, turun lagi, langkah satu, turun lagi. Jadi harus stabil, atur keseimbangan teman-teman. Oh iya, jangan lupa pakai gaiter seperti ini teman-teman kalau naik ke gunung yang berpasir, karena selain melindungi kaki juga melindungi sepatu supaya tidak ada kerikil yang masuk dari sepatu teman-teman. Reminder aja untuk kalian untuk prepare summit ke gunung-gunung yang sekiranya summit attack-nya berpasir. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup menguras tenaga. Semangat terus. Nah teman-teman, ini aku sudah sampai di punggungan waktu summit attack. Untuk waktu yang udah berjalan itu sekitar 1,5 jam teman-teman. Treknya benar-benar luar biasa, sangat menguras tenaga banget. Jadi misal kalian harus ngatur nafas, terus konsisten jalan itu perlu. Yang penting kalau berhenti jangan lama-lama teman-teman, supaya tidak kedinginan. Ya, kita semangat terus untuk menuju summit. Menuju puncak Rinjani. Masih setengah perjalanan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah diberi cuaca yang cerah. Semoga sampai puncak, sampai pulang cerah terus teman-teman. Semangat terus. Ini udah mulai keluar ingus, pilek teman-teman. Masya Allah bagus banget di Rinjani ini. Nggak bisa berkata-kata apa lagi. Luar biasa keindahan Tuhan. Megah banget. Mantap. Masya Allah, Gunung Rinjani via Sembalun ini benar-benar cantik banget. Aku benar-benar terkagum-kagum dengan Gunung Rinjani ini teman-teman. Karena kenapa? First time aku ke gunung yang di luar Jawa dan diberikan cuaca cerah dan secantik ini. Bener-bener deh Gunung Rinjani, kamu bikin aku jatuh cinta banget. Ya, disinilah kita dimulai perjuangannya teman-teman. Letter E belum di depan mata, tapi bener-bener sudah terkuras habis. Intinya dari muncak gunung adalah kita harus sabar teman-teman. Nah teman-teman, ini kita posisinya masih di letter E. Dan bisa dicek ketinggiannya tadi udah 3.100 lebih teman-teman. Ya kurang 600 mdpl lagi ya kita sampai. Tapi itu nggak tahu masih berapa jam. Mantap pokoknya. Kita ini udah jalan sekitar 3,5 jam teman-teman. Sangat luar biasa, menguras tenaga, harus sabar,
karena treknya itu pasir, kerikil, kecil-kecil. Ya, kita harus semangat terus menggapai puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kesehatan terus. Nah teman-teman, pagi hari disuguhkan view yang secantik ini. Meskipun tenaga sudah dikuras habis-habisan, mulai dari Pelawangan 3 tadi sudah trek berpasir kecil-kecil. Teman-teman sudah hampir putus asa, sudah lemas, udah tiduran seperti ini teman-teman. Tapi aku selalu menyemangati mereka bahwa puncak udah di depan mata. Meskipun jauh sih, tapi harus tetap semangat ya. Nah, ini masih perjalanan, masih puncak teman-teman. Ini udah jam 9. Jadi kita perjalanan sudah sekitar 5 jam. Tapi ini kita masih di trek pasir. Bener-bener semakin dekat puncak, semakin menanjak sekali. Tapi view-nya Masya Allah bagus banget. Ini awan-awannya bagus banget nih teman-teman. Jadi tetap semangat menggapai puncak Rinjani 3726 mdpl. Semangat! Oke, monggo. Mantap. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Gunung Rinjani dengan ketinggian 3726 mdpl. Alhamdulillah sudah menggapai atap Lombok teman-teman. Bersyukur banget dikasih cerah dan diberi sehat. Seneng banget ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku sudah sampai di puncak Gunung Rinjani dengan ketinggian 3726 mdpl teman-teman. Treknya super mantap sekali. Estimasi waktu dari Pelawangan 3 itu sekitar 6 jam untuk sampai puncak sini teman-teman. Luar biasa banget. Dan ini bersama teman-teman. Ada Sigit, Agak mencele. agak Peo. Terus ada tuh pada lemes semua. Beberapa ada yang di bawah sih. Semoga mereka bisa menyusul ya teman-teman. Aduh ini bener treknya ampuh. Berapa jam ini? Ini gunung pertamaku di luar Jawa teman-teman. Alhamdulillah diberi kelancaran. Udah sampai sini seneng banget. Semoga dapat view-view indah nantinya waktu lintas ke Torean. Semangat. Ketika sampai puncak Gunung Rinjani,
dengan ketinggian 3.726 mdpl. Masya Allah banget, aku bisa sampai sini dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terharu banget ya Allah, karena benar-benar perjuangan banget untuk menggapai puncak Gunung Rinjani, yaitu atap Lombok. Ketika aku sampai sini hanya bisa bersyukur dan berkata bahwa kuasa Allah emang tidak pernah ada habisnya. Keindahan yang Allah kasih tidak pernah ada habisnya. Karena itu kenapa aku selalu mengucap syukur dimanapun berada. Selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam hal apapun. Gunung Rinjani, kau begitu indah. Letter E yang membuat hampir putus asa, akhirnya terlampaui. Jakarta Trip Rinjani. Setelah sekitar 1-2 jam di puncak, akhirnya kita lalu memutuskan untuk turun. Setelah mengisi perut dan bersenda gurau di sini, akhirnya kita turun, teman-teman. Mau turun. Perjalanan turun dari puncak, teman-teman. Terpantau anginnya kenceng banget. Terus jalannya tuh ya, wah, seluncuran. Nih bisa dilihat nih, seluncuran teman-teman. Seru banget, kayak main ski. Ya ampun, ini kan udah siang tuh, jadi turun kabut. Naik kabutnya maksudnya. Nah ini aku turun udahan teman-teman. Alhamdulillah tadi dapat cuaca cerah sih. Dan sekarang aku mau ke Pelawangan 3 dulu. Lalu mungkin makan siang. Lalu kita lanjut ke Segara Anak. Jadi stay tune terus di video aku ya. Setelah turun dari puncak sekitar 2 jam, kita menumpukan sumber teman-teman. Ambil air sebentar lalu lanjut ke Pelawangan 3. Makan siang, nasi goreng, ayam tempe, sama telur di Pelawangan 3. Terima kasih jakartatrip.id sudah mengajakku ke Gunung Rinjani yang super indah ini, teman-teman. Nah, untuk rekomendasi kalian kalau misalnya trip pakai jakartatrip.id ya, sangat recommended banget. Nah, ini setelah makan siang kita disuguhkan kacang ijo, teman-teman. Enak banget ya. Apalagi dapat view yang seindah ini di Pelawangan. Keren banget deh pokoknya. Meskipun capek-capek, akhirnya capeknya terobati dengan pemandangan yang indah seperti ini. Ada pelangi dan cantik seperti ini. Nah teman-teman, akhirnya trip ini memutuskan untuk turun Sembalun semua teman-teman. Tidak jadi turun Torean atau ke Segara Anak juga. Karena ada beberapa teman yang drop teman-teman. Bukan sedikit lagi sih, tapi banyak yang drop gara-gara waktu muncak teman-teman. Ya sudah lah ya, kita nggak jadi turun Segara Anak atau ke Torean. It's okay, nggak apa-apa. Nanti lain waktu kita bisa ke Rinjani lagi, mungkin via Torean atau Senaru langsung ke Segara Anak. Untuk saat ini mungkin bisa dikatakan kapok untuk muncak Rinjani ya. Tapi nggak tahu untuk beberapa bulan ke depan
aku bakalan pengen kesini lagi, mungkin bersama orang yang spesial ya. Hehe, doakan ya teman-teman biar momennya berbeda. Karena kenapa ketika kita menginjak suatu tempat dengan orang-orang yang seru, apalagi orang yang spesial, itu rasanya berbeda teman-teman. Mungkin bagi seseorang itu terlihat biasa-biasa saja, tapi bagiku yang kemana-mana sendirian, terkadang butuh seseorang yang ingin mendampingiku. Ya, amin ya Allah, semoga dilancarkan segala hal ya teman-teman untuk semuanya. Akhirnya kita memang ngecamp di Pelawangan 3. Gak kalah bagus kok view-nya teman-teman. Ya, ini menikmati makan siang ya bersama Sigit Santoso. Nah, kalian yang perlu kalian tahu ya teman-teman, Sigit ini punya channel juga. Langsung aja dipantau ya. Dia juga bikin vlog di Rinjani, namanya Sigit Santoso. Langsung di-subscribe juga ya teman-teman. Menikmati keindahan Pelawangan Sembalun Gunung Rinjani di sore hari bersama Sigit dan Bang Black. Ya, kalau Sigit ini sudah sering ya naik gunung sama aku teman-teman. Tapi kalau Bang Black ini aku real baru kenal dan asik banget sih orangnya. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, mulai dari trek sampai camp sampai puncak, apa aja diceritain sama Bang Black. Ya, meskipun kita baru kenal tapi terasa hangat banget seperti keluarga teman-teman. Bayangin aja bertemu 8 hari, tapi kalau tidak akrab itu rasanya rugi teman-teman. Karena setiap perjalanan kita pasti mempunyai teman baru, keluarga baru, sahabat baru. Itu yang membuat trip semakin seru dan hangat. Malam hari kita dinner dulu ya bersama teman-teman. Alhamdulillah, pagi hari sudah tiba. Selamat pagi semuanya. Ini sudah camp di Pelawangan 3 teman-teman. Bisa dilihat view-nya, ada Danau Segara Anak. Bagus banget ya Allah. Masya Allah, pagi-pagi ini aku udah packing, udah siap untuk turun. Mungkin habis ini aku sarapan dulu teman-teman. Ini udah masih bengep ya matanya. Tadi malam tuh dingin banget teman-teman. Jadi aku bener-bener santai banget lah saat ini karena tidak terlalu dingin. Jadi nikmati suasana di sini. Oke guys. Pagi hari makan nasi goreng dan tempe dan telur lagi teman-teman. Alhamdulillah menyenangkan karena pagi-pagi sudah kenyang teman-teman. Lalu kita prepare untuk turun bersama teman-teman lainnya. Gunung Rinjani begitu indah. Ya, aku gak bisa berkata-kata apa lagi karena sulit menjelaskan keindahan Gunung Rinjani ini teman-teman. Di bulan Juni ini aku benar-benar sangat bersyukur karena mempunyai teman baru seperti keluarga, sahabat baru, keluarga yang hangat. Itu adalah impian semua orang ya teman-teman. Karena kenapa? Ketika kita menginjak suatu tempat baru, pasti ada orang baru. Ya, kita harus ramah ke semua orang. Tidak boleh acuh tak acuh. Kalian pastikan aja ke Abang Ojek ya Bang, ini sampai kandang sapi atau sampai jalan raya, seperti itu. Takutnya nanti kalian diturunin di kandang sapi, nanti jalan lagi ke bawah kan lumayan. Naik sapi berarti. Akhirnya kita turun. Ini aku bersama Mbak Mira dan Mbak Ocha. Ini aku turun ya teman-teman. Ya, kabutnya tuh udah naik teman-teman. Tapi alhamdulillah masih dikasih cuaca cerah. Udah Temennya siapa? Nala. Siapa gak kedinginan? Bala. Nala sama Bala. Halo teman-teman semuanya, ini aku perjalanan turun.
Dari Pelawangan 3, ini udah melewati Pelawangan 1 teman-teman. Untuk treknya bisa dilihat setelah ini ya. Ini di belakang aku ada Mas Iwan, ada Sigit, ada Mas Lutfi, terus ada Mas Huda. Semangat terus. Semangat meskipun masih jauh. Yuk kita perjalanan turun. Yuk kita lagi memvideo pendaki swallow yang Rinjani pakai sandal swallow. Oh my god, ngeri jalannya nih turun. Ini jalannya bener-bener ngeri teman-teman. Harus hati-hati ya teman-teman karena ada tangga-tangga seperti ini dan masih disuguhkan trek pasir. Bayangin aja kita turun ngetrek pasir pakai tas karier. Itu bener-bener cobaan banget sih. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 3 teman-teman. Akhirnya kita makan siang dulu di sini. Bang Waji, Bang Hadi, Bang Birin, selamat memasak. Masak apa nih? Apa? Mie goreng. Mie goreng. Nah, enak tuh, ada baksonya ya. Lup-lup dulu dong. Mana? Saranginya mana? Nah. Akhirnya kita makan mie teman-teman. Dari sekian hari kita nggak makan mie teman-teman. Makan mie, bakso sama sarden. Alhamdulillah kenyang dan kita melanjutkan perjalanan turun. Perjalanan turun ini disambut kabut ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya nggak panas. Jadi mukaku nggak terlalu merah lah ya. Bela ini. Es teh Kabar bang, ya, di udah pos 2 berak udah nih gue. turun. Seger banget. Sini bisa. Minum es teh di pos 2. Segelas kayak gini kalau di pos 2 via Sembalun Gunung Rinjani itu 5.000 teman-teman. Dan di situ ada toilet juga kalau misalnya kalian kebelet pipis atau pup bisa. Kalau misalnya mau pipis itu 5.000 dan kalau pup itu 10.000 teman-teman. Jadi di sini tuh ada toiletnya. Jadi enak banget kalau misalnya kalian di sini. Akhirnya kita sampai bawah, ada banyak sapi teman-teman, ini lucu banget. Tapi sapinya itu bersahabat banget loh teman-teman. Ya lucu-lucu sih bagiku di Gunung Rinjani ini. Alhamdulillah sudah sampai pintu rimba. Akhirnya kita jajan gorengan dulu ya. Dan ketemu bapak-bapak yang ngajak ngobrol tuh teman-teman. Mbak, beli mbak. Ya ada gorengan mas, ini harganya ada tahu, ada tempe itu 1.000-an. Terus sosisnya ada 5.000, ada 10.000. Ada pisang goreng itu. Jadi milih mau yang mana? Di sini di depannya apa namanya masuk mau ke jalur pendakiannya Rinjani. Video boleh ya? Boleh dong. Ibu, namanya siapa Bu? Yeyen. Ibu Yeyen ya. Ini jualan di Rinjani 100 oleh-oleh teman-teman murah-murah. Kalau beli di sini ya di Ibu Yeyen. Oke. Nah kebetulan waktu aku turun itu teman-teman di pos 4 ketemu pertama untuk acara Rinjani 100 teman-teman. Itu rame banget yang ikut dari berbagai negara. Dan malamnya ini kayak ada bazar yang jualan oleh-oleh. Akhirnya aku membeli beberapa oleh-oleh untuk orang rumah teman-teman. Nah akhirnya kita sudah turun di jalan naik elef ini keesokan hari ke-7. Pagi hari kita tuh udah lapar teman-teman. Alhasil kita makan pop mie aja lah ya. Bersama teman-teman ngemper di depannya Alfamart. Bukan promosi loh ya teman-teman. Ini kita persiapan pagi-pagi untuk explore Lombok teman-teman. Untuk destinasi pertama yaitu Bukit Merese dan Tanjung Aan. Nah teman-teman, ini aku bersama teman-teman lagi di Bukit Merese sama Pantai Tanjung Aan. Ini ada warlock. Mereka lagi berenang di sini. Kita habis dari Gunung Rinjani langsung main ke sini teman-teman.
Itu apa? Ikan. Itu apa? Ikan teri. Ikan teri. Oh, menemukan ikan, Sigit. Ah. Ih. Ini melepas penat setelah naik Gunung Rinjani yang treknya begitu mantap. Di sini view-nya indah banget, Masya Allah. Lombok keren. Ayo, Cerah banget Bukit Merese dan Tanjung Aan. Ada beberapa teman yang mandi di pantai Tanjung Aan teman-teman. Aslinya sih aku pengen tapi mager karena waktunya terbatas teman-teman. Mungkin kalau lama sedikit gitu aku bakalan berenang teman-teman di pantai ini. Masya Allah bagus banget ya. Pantainya bening banget dan emang sepi karena jarang orang turun ke sini teman-teman. Di sisi sini maksudnya. Akhirnya aku hanya bermain-main di pinggir pantai bersama Mbak Mira. Mbak Mira ini orang Jakarta yang baru aku kenal juga. Orangnya juga seru, ramah, dan energik banget deh pokoknya. Hai teman-teman semuanya, selamat siang. Ini aku setelah dari pantai Tanjung Aan. Aku ke Bukit Merese, terus abis itu ke sirkuit Mandalika. Di sini teman-teman, sirkuitnya. Halo, panas banget di sini. Nah, ini ada sirkuitnya teman-teman yang dibuat balapan itu. Panas banget di sini teman-teman, tapi alhamdulillah cerah, suka banget. Satu. Aku satu Bang Melek. Iya. Tadi destinasi kedua yaitu sirkuit Mandalika lalu Desa Sade nih teman-teman. Di sini juga banyak oleh-oleh teman-teman, nggak kalah di sirkuit Mandalika yang banyak oleh-oleh juga. Sade. Jadi ini kampung suku Sasak, kampung yang masih bertahan. Ya, jadi kampung kami ini bukan sebagai ini contoh ya. Jadi ini benar-benar ditempati jadi satu rumah, satu kepala keluarga udah. Oke. Di kampung suku Sasak Sade ini ada ini 150 rumah. 150 Dari rumah. 150 kepala keluarga juga. Penduduknya itu udah kurang lebih 700 orang yang tinggal di dalam kampung Sasak ini. Oke. Oh, banyak. Yang 700 orang yang tinggal di dalam kampung suku Sasak ini bisa dikatakan masih satu keluarga. Oh, ya, yaitu mereka kawinnya sama sepupu atau misannya sendiri. Oh, sepupu gitu. misan sendiri, Mbak. Ini boleh kita ngambil dari luar, tidak ada larangan kita ngambil gadis dari luar. Tapi ini salah satu upaya untuk mempererat rasa persaudaraan, kekeluargaan itu masih erat, masih terjaga. Itu dah masih kebanyakan jadinya sama sepupu misan. Ini Aldi. Halo. Halo Aldi. Ini Alin. Halo. Makasih ya udah didatengin ya. Ini mau. Dadah. Sampai ketemu lagi ya. Video menyusul. Akhirnya kita sampai di kapal lagi teman-teman dan berkenalan sama ibu bapak yang mau ke Jakarta juga tapi mampir ke Malang dulu katanya teman-teman. Terima kasih ibu bapak yang sudah kasih kita pentol alias bakso sih. Alhamdulillah trip ke Gunung Rinjani dan explore Lombok telah di ujung video nih teman-teman. Aku seneng banget dan alhamdulillahnya waktu aku trip bersama teman-teman atau bersama jakartatrip.id itu dilancarkan teman-teman. Terima kasih ya Allah atas kelancarannya. Ini gimana? 25. Dadah. Ini diangkat gangnya Bang. Enggak. Gak ngerti tuh Bang kamu ngomong apa. Kau jangan ngomong Jawa. Lupa saya. Coba saya. Jangan ngomong Seperti ada apa?
Kapas. Oh, ada kapas. Ini yang suka dia abang seperti. Oh, Gula itu namanya gula kapur. Ini gula kapur, kita gulali ya. Gulali. Di Jakarta namanya gulali. Iya, kalau di Ado gula kapuk. Kalau di rumahku apa ya? Aku di gula kapuk. Bukan gula kapur, gula kapas. Kapuk aku. Kapas. Beda-beda. Ya beda-beda Setiap tapi. daerah beda bahasa. Gulali ya. Kalau Di gulali Jakarta kalau di tempatku tuh Itu yang kayak permen. permen. Jadi dia gula Yang dibentuk ayam-ayam itu. bukan ada. Jadi gula pasir nih. Itu videonya nek. Pas tadi Sik, aku mau katanya ngomong apa ya? Sik bentar. Nah teman-teman, ini aku sudah sampai pos 4. Namanya adalah Cemoro Sewu. See you. Ulangi lagi. Nah teman-teman, ini kita perjalanan turun. Mohon maaf ya Pak. Minum es teh. Ya Allah ya Allah. Sekali lagi terima kasih untuk jakartatrip.id yang sudah ajakin aku ke Gunung Rinjani dan explore Lombok. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Agnes sekeluarga yang udah datengin aku ke Desa Sade meskipun cuma sebentar. Intinya terima kasih banyak untuk kalian. Aku seneng bisa kenal sama kalian semua. Ya, jadi sahabat baru, jadi keluarga baru. Jangan lupain momen ini ya teman-teman. Karena kita pernah berjuang bersama untuk ke Gunung Rinjani dan menggapai puncak Gunung Rinjani. See you on the next trip. See you on the next video teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus dukung video aku ya teman-teman. Semoga bisa bertemu lagi di trip-trip selanjutnya dan bercengkerama di tempat wisata lainnya atau di kota-kota kalian semuanya ya. Jangan pernah lupakan momen ini. Intinya aku seneng banget bisa kenal kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye.